Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu. Jadi saya di sini akan membawakan acara pada hari ini, yaitu nanti saya akan membawakan acara yang akan dipaparkan Bapak Anda. Oleh karena itu saya akan buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, yang hari ini dapat menyempatkan hadir pada acara hajat daripada Bapak Yanda. Jadi Bapak Yanda sengaja mengundang kita semua hari ini di satu ruangan ini. Nanti akan ada diberikan sesuatu yang berharga bagi kita. Tentunya untuk kita dalam menerapkan ilmu pengajaran pada anak didik kita. Saya yang tadi membuka pun nanti akan jadi peserta di Bapak Yanda ini. Oleh karena itu nanti sepanjang jalan waktu acara mohon Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, kita ambil hikmah dan pelajaran dari Bapak Yanda, dan nanti saya sebagai moderasi di sini nanti akan langsung memutus acara hari ini. Saya tidak akan maju lagi, nanti Bapak Yanda setelah ini akan diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa memaparkan apa yang dia ingin paparkan. Dan dari saya kalau ada permasalahan, ada yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Yanda silakan waktu dan tempat kami. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu. Di sini saya MDAK CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Palembang. Di sini saya akan mendefinisi budaya positif, melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama budaya positif ini nanti ada 6 ya, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, terakhir segitiga restitusi. Oke, yang pertama ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berpihak yang berdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang mana dari profil Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama kebinekaan global, kedua bergotong royong, 3 mandiri, 4 bernalar kritis, kelima mandiri, kreatif, yang terakhir ini beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Nah, nantinya ini 3 motivasi perilaku manusia. Menurut pakar yang pertama Dian Nicholson, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang termotivasi oleh dari sebuah perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini kalau kita ketemu saat belajar dengan murid kita, saat siswa tersebut diberikan hukuman, dia akan melakukannya atau termotivasi hanya sebatas melewati hukuman tersebut. Yang kedua ini motivasi yang untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga murid dicontohkan, kalau murid diberikan sebuah penghargaan atau imbalan dari guru, dia akan termotivasi. Tapi ini berefek akan dia stagnan karena dia hanya mengharapkan sebuah imbalan. Apabila tidak ada, dia nanti tidak ada termotivasi. Dan juga dia sudah saat dia sudah mendapatkan posisi
dapat penghargaan, dia tidak akan berinovasi lagi, dia tidak ada unsur ingin maju lagi karena sudah tercapai. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Nah, ini motivasi dari diri dia sendiri. Yang ini yang lebih baik karena dia motivasinya dari diri sendiri. Karena seseorang tidak bisa akan berubah dipaksakan, itu bisa berubah dari dirinya sendiri. Itu yang lebih bagus dari dirinya. Lanjut lagi, ini disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Materi selanjutnya ini 5 posisi kontrol restitusi. Ini ada 5. Yang pertama ini posisi penghukuman. Nah, 5 posisi kontrol restitusi ini posisi kita sebagai guru dalam menghadapi siswa-siswa kita atau murid kita yang melakukan yang terdapat sebuah permasalahan. Di sini kita merespon siswa yang bermasalah itu dengan cara yang pertama ada sebagai guru yang menghukum. Seorang yang menghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi seperti kita kalau ada anak yang terlambat, kita beri kita suruh push up, kita suruh lari di lapangan, contoh ya. Ada lagi membuat merasa bersalah. Ini posisi guru yang mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat siswa tersebut merasa bersalah, ya. Yang bisa posisi tersebut siswa merasa dia sangat melakukan sangat salah seperti itu. Dan satu lagi yang ketiga ini sebagai guru yang diposisikan sebagai teman. Ini guru yang tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini kita sebagai di posisi kita sebagai guru, siswa tersebut sebagai teman. Jadi itu posisinya ya. Yang selanjutnya nanti pemantau. Ini posisi sebagai guru yang mengawasi murid kita dengan selalu mengingatkan konsekuensi apabila dia melakukan sebuah pelanggaran. Yang kelima ini posisi sebagai manajer. Ini posisi guru yang mengatasi siswa yang bermasalah dengan melakukan memandu anak tersebut untuk menemukan sendiri solusi permasalahannya, ya, untuk membuat anak tersebut memiliki dari diri dia sendiri untuk berubah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ini pada slide berikutnya, ini mulai dari contoh penerapan dari 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama di posisi penghukum. Penghukuman ini biasanya menggunakan nada yang tinggi, bahasa kita sebagai guru sering melotot ya, atau menunjuk murid tersebut ya. Nah, contoh ini dengan sebuah dialog yang sering keluar, itu berkata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang ke waktunya, dengan nada yang tinggi. Nah, ini mengefek pada anak yang pastinya akan hasilnya saat kita berpikir ya, bagaimana perasaan siswa tersebut kalau dihadapkan dengan guru yang mengatasi murid tersebut dengan gaya penghukum ini, posisi penghukum. Yang pastinya murid nanti ya akan merasa marah ya, dendam ya, ini yang atau bisa bersifat agresif ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak gurunya akan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Ini efek negatif jaya dari posisi penghukum. Nah, yang posisi yang kedua, ini yang tadi membuat merasa bersalah.
Membuat merasa bersalah ini nanti dia seorang guru akan menggunakan nada suara yang memelas, halus, bahkan menunjukkan sebuah kesedihan. Contoh dari dialognya, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah terjadi pada bapak, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan bapak? Benar-benar mengecewakan sekali. Nah, ini kalau tipe perasaan sebagai murid, bila ditegur seperti ini, murid tersebut akan merasa sangat bersalah, ya, dan dia posisinya karena dia mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi seorang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini efek negatifnya juga, anak tersebut bisa secara fisikis ya, nanti dia kalau menyendiri dia bisa melakukan hal yang tidak lebih gawat lagi ya, dia bisa membunuh diri dan dapat lebih menimbulkan hal yang tidak baik lebih dari efek dari hukuman tadi. Posisi yang ketiga ini penerapannya yang posisi teman. Ini dengan nada suara ya, pastinya guru akan menyampaikan dengan nada suara akrab dan bercanda. Ya, ini contohnya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa. Dulu ya, nanti bapak guru bantu. Nah, di sini kalau perasaan sebagai murid kan nanti murid tersebut sangat senang ya dengan guru yang tersebut. Nah, tapi efek yang negatifnya yang ditimbulkan dari posisi guru sebagai teman, anak tersebut bergantungan dengan gurunya tersebut, satu-satunya guru tersebut. Apabila terdapat permasalahan dengan guru yang lain, dia tidak akan merespon seperti yang dia hadapi dengan ketemu dengan guru yang bersifat yang dengan posisi seperti teman. Nah, dia hanya nurut atau merespon baik kepada gurunya yang berposisi sebagai teman. Nah, itu mungkin penerapan posisi yang ketiga. Yang selanjutnya ini yang keempat, ini posisi kontrol yang sebagai guru yang pemantau. Nah, dengan ada suara datar, bahasa buku yang normal, pasti yang guru yang menyampaikan. Contohnya ini, adik tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Nah, di sini guru akan menekankan sebuah konsekuensi apa yang dia lakukan, mengingatkan, monitoring si murid tersebut dengan memberitakan konsekuensi dari perbuatannya. Ya. Perasaan guru tersebut pastinya dia akan memahami konsekuensi yang harus dia lakukan setelah melakukan sebuah pelanggaran. Ya, nah. Posisi yang terbaik ini sebenarnya posisi yang kelima, ini yang paling baik, ini posisi manajer. Karena di sini guru tersebut mengeluarkan berbicara dengan nada yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekatkan ke murid. Maksudnya nanti ini contoh nih ya, adik seorang guru, adik kamu, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Tidak, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Nah, di sini kita lihat guru tersebut mengatasi siswa yang terlambat tersebut bukan dengan menghukum atau sebagai teman, tapi dia memberikan sebuah arahan untuk anak tersebut untuk berpikir bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut biar tidak terulang kembali. Jadi posisi ini sebagai guru yang memandu untuk dia mencari solusinya agar dia dapat mengatasi permasalahan dia, misalnya terlambat, tidak terlambat lagi mulai besok. Dan seperti itu ya. Dan posisi seperti ini murid akan memiliki perasaan yang tenang ya, maksudnya dia sudah berpikir untuk bagaimana mengatasi permasalahan tersebut yang dia lakukan dan pelanggaran tersebut agar tidak terulang kembali. Nah, oke, yang selanjutnya ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Sebetulnya saat itu kita sedang memiliki satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, dan kesenangan, fun, dan penguasaan power. Nah,
Di sini mengapa kita mempelajari 5 kebutuhan dasar ini harus kita pahami sebagai guru, karena kita akan memberikan menghadapi siswa yang bermasalah, kita akan dapat menemukan solusi yang tepat untuk anak tersebut. Karena setiap permasalahan yang dilakukan oleh murid kita itu pasti memiliki sebuah tujuan. Nah, kita bisa lihat ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kewajiban atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada sebuah kebutuhan dasar yang ingin yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan sebuah pelanggaran atau membuat sebuah permasalahan saat di sekolah ya. 5 kebutuhan dasar tersebut, yang pertama tadi ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, untuk lebih jelas lagi, untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama di kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, kebutuhan termasuk kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Nah, ini bisa salah satu contohnya yang sering kita ditemukan saat kita sebagai guru ya, itu anak saat belum bentar lagi mau bel istirahat, dia sudah mulai gelisah ribut ya, atau mulai izin ke toilet, tahunya dia ke kantin. Nah, di situ dia sudah ingin memenuhi kebutuhan dia seperti lapar ya, untuk bertahan hidup. Nah, itulah maksud tujuan dia itu untuk melakukan tersebut. Tapi kita bisa memberikan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua ini kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk disayang dan diterima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberikan menerima kasih sayang dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Nah, ini permasalahan yang ditemukan sebagai guru. Ini anak itu melakukan sebuah seperti geng ya. Di kelas itu cycle, dia membuat sebuah kelompok masing-masing untuk sebuah kelompok ya, ingin diterima di tempat kelompoknya masing-masing. Yang mana itu dapat menimbulkan permasalahan, nanti dia bisa untuk saling ejek ya, sniper kelompok. Mungkin itu ya permasalahan yang kedua. Yang ketiga, penguasaan. Ini kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini hubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil. Diakui atau prestasi keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini ditemukan juga sebuah masalah kalau kita sering juga menemukan anak itu menjadi sok jagoan di kelasnya, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik ya dengan temannya atau membuli temannya. Sebenarnya dia itu kekurangan dasar untuk sebuah pengakuan. Nah, ini bisa kita lakukan mencari solusi biar anak itu tersebut tidak melakukan tersebut lagi ya. Jadi kita mengetahui tujuan dia tentang melakukan tersebut. Tapi dari pengakuan dia kita harus tinggalkan. Dan yang keempat, ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, sudah mencoba tidak terlalu mengaruhi orang lain. Nah, ini kita sering juga ketemu anak-anak kita nih, kalau kita sedang belajar dia bullying ya, tidak memperhatikan. Nah, di sini mungkin anak tersebut butuh sebuah pilihan, butuh dasar sebuah kebebasan. Maksudnya kalau itu kita bisa mengintrospeksi diri. Mungkin anak tersebut ingin yang gaya belajar yang bergerak ya, psikomotoriknya. Jadi bisa kita variasi dalam belajar, bisa dengan games atau juga bisa secara berdialog atau berdiskusi. Mungkin itu untuk variasi dalam belajar biar anak tersebut bisa fokus. Mungkin itu salah satu contohnya. Yang kelima, kesenangan. Ini kebetulan merasa senang. Nah, ini sering ini yang pasti sudah kita mudah memahaminya. Ini anak yang suka bermain ya, bermain game atau bermain dengan temannya. Mungkin saat belajar dia bermain-main ya, tidak fokus belajar. Mungkin juga ini karena dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi untuk yang bermain. Ini bisa juga kita
kita tadi variasi belajar bisa mungkin. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, guru membuat keyakinan kelas ini cara salah satu contoh gambaran untuk membuat keyakinan kelas itu berdiskusi dengan siswa. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Selanjutnya guru merumuskan peraturan dari keyakinan. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat keyakinan kelas yang dia inginkan untuk disepakati bersama. Setelah tersebut, selanjutnya menempelkan keyakinan kelasnya. Berarti setelah mereka menyampaikan keyakinan itu, kita bisa kita kelompokkan sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi kan ada nilai positif, apa kalimat positif dari sebuah keyakinan kelas dengan bahasa siswanya nanti dikelompokkan menjadi nilai-nilai yang berbaik, disiplin, misalkan nilai disiplin, anak itu harus tepat waktu, yang maksudnya di disiplin. Selanjutnya, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ini ada di 6 ya. Pertama, lebih abstrak dari peraturan. 2, berupa pernyataan universal. 3, dibuat dalam bentuk universal. 4, sedikit saja agar kita diingat. 5, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. 6, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, contoh ini keyakinan kelas yang disepakati. Contohnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan bertanggung jawab. Nah, ini nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan yang pada keyakinan kelas. Nah, sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Unsur restitusi bukan menebus kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini untuk memperbaiki, mengembalikan posisi anak itu saat dia melakukan kesalahan, itu kan posisinya yang gagal. Kita arahkan anak itu untuk menjadi karakter yang lebih kuat untuk bisa mempertanggungjawabkan dengan solusi yang dia temukan. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini merupakan pendekatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak kita, murid kita ya, yang melakukan sebuah kesalahan di sekolah. Dengan berdialog segitiga restitusi ini kita dapat menemukan sebuah solusi yang tepat bagi anak tersebut. Nah, untuk tahapannya ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, di sini menstabilkan saat anak tersebut melakukan sebuah pelajaran, kita sebagai guru itu tidak harus langsung kamu melakukan kesalahan yang tidak baik atau menghadik atau menghujat ya, tapi kita berdialog dengan anak tersebut untuk mengetahui alasan permasalahan dia kenapa, gitu ya. Jadi dia stabil dengan keadaan tersebut, dia bisa berpikir jernih juga ya. Dan juga kembalikan posisi dia menjadi posisi yang maksud sukses ini, posisi dia itu untuk bersiap untuk bertanggung jawab ya dengan permasalahan yang dia perbuat. Selanjutnya, validasi tindakan salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan menggeser dan memberikan stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, di sini posisi yang validasi tindakan salah ini kita menanyakan dengan alasan kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut, kesalahan tersebut, ya.
Jadi kita mengetahui oh dia dibutuh karena dia kurang di kebutuhan dasar manusia seperti ini ya. Jadi kita dapat mengetahui permasalahan yang dia lakukan itu atas dasar apa sih? Nah, kita bisa memvalidasi juga bahwa tindakan kesalahan tapi yang lebih baik itu seperti ini ya. Jadi mengarahkannya ya. Nah, setelah selanjutnya itu menanyakan keyakinan, ini murid akan diberikan pertanyaan bermakna menunjukkan motivasi secara intrinsik, mampu mengajukan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, di sini karena kita sudah di awal belajar, kita membentuk sebuah keyakinan kelas yang harus dipertanggungjawabkan oleh anak-anak semuanya. Apabila dia melakukan sebuah kesalahan, kita dapat menanyakan, kamu sudah melanggar kesalahan apa, sudah melanggar keyakinan kelas apa. Jadi anak tersebut bisa merefleksi diri, oh berarti saya ini sudah melanggar disiplin, jadi dia harus bertanggung jawab bagaimana solusinya biar tidak melakukan tersebut. Ini untuk menimbulkan secara motivasi intrinsik, bukan dari kita tapi dari diri dia sendiri untuk tidak melakukan hal itu lagi ya, dan bisa menemukan solusi dan dia bisa bertanggung jawab agar tidak terulang kembali. Nah, di sini, nah setelah slide ini saya akan menampilkan video ya implementasi saya dalam menerapkan segitiga restitusi kepada murid ya. Dan di salah satu kasusnya muridnya dia marah dengan temannya karena temannya yang mencontek pekerjaan dia ya. Jadi di sini ada videonya, silakan. Nanti di akhir video nanti Bapak Ibu silakan untuk mengomentari video kasih implementasi saya, bisa menanggapi bagaimana sesuai dengan apa video saya ini sudah sesuai belum dengan tadi yang sudah dijelaskan segitiga resolusi dengan budaya positif tadi ya. Silakan Bapak Ibu untuk menyaksikan. Tadi kebanyakan dari Bapak katanya memang sebenarnya ya. Iya Pak, kesalahan apa? Karena itu oh begitu, adalah dengan kemarahan dan kesalahan. Jika pada posisi kamu, maka Bapak melakukan hal yang sama apa yang Bapak lakukan. Lalu apa yang Bapak lakukan terhadap gimana? Saya marah. Kemudian saya mengimas dan kata saya tadi menurut akhirnya ya Pak. Oh begitu ceritanya. Pastikan berbuat seperti itu ada alasannya. Ya. Iya Pak. Masa saya diam saja setelah apa yang saya lakukan pada saya sudah berusaha dan supaya supaya saya menunjukkan, tetapi imas sebenarnya menurut ya wajarlah disanggap terasa marah karena tidak rela pekerjaan itu sampai begitu saja oleh imas. Bapak sangat menghargai tindakan kami bahwa tidak lebih dulu dari pada misal kumpul dalam kami. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kami telah sampai ke meja, apakah sesuai dengan menurut kamu, kesalahan apa yang sudah dilanggar? Ya betul, saya menghormati dan teman penting juga. Baik, jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kami bersedia, kamu bersedia memperbaiki masalah ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya ya, tepat sekali. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ayo, tadi Bapak dengar dari kelas. Mari tadi Bapak mendengar dan feedback. Katanya kamu sendiri datang terlambat ya. Apa? Oke. Di sini nanti untuk kita saling untuk mengomentari
video yang atau dokumentasi saya, kita lanjutkan dulu video yang kedua ya. Baru nanti kita saling berdiskusi. Menarik. Oke, dikasih yang kedua nih, siswa yang terlambat. Sudah berapa kali kamu terlambat? Terlambat itu suatu kesalahan kan? Iya. Baik tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang terpenting. Kita dapat belajar dari kesalahan yang pernah kita buat dan berusaha memperbaiki. Ya, setuju. Tadi kita cari solusinya yang pertama ya. Tadi sering datang terlambat, pastinya alasannya karena saya sering belajar telat sambil main HP jadi sudah tidur. Apakah tahu ya yang kedua setelah kita sepakati? Kalau terlambat datang sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak pak. Menurut kamu keyakinan apa yang telah dilanggar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting lah, karena kalau saya datang ke waktu bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai waktu kita. Pekerjaan dari tidak cukup dan kita dapat juga melatih rasa kepedulian. Iya pak, saya merasa misal karena saya menolak iya baik, sikap yang paling baik sudah kamu lakukan dan cara termaaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlalu lagi dalam sekolah? Saya lagi menulis surat dan tidak bekerja lagi agar tidak terlambat dalam sekolah. Baik, kamu sudah menemukan solusi dan bapak akan bekerja sama dengan kamu agar kamu tidak dapat terlambat lagi di sekolah. Sekarang sudah paling kurang ya. Oke, Bapak Ibu sudah menyaksikan dua kasus rekaman video saat saya melakukan segitiga restitusi terhadap siswa. Yang pertama, kasus yang pertama ini seorang siswi ya, dia marah terhadap temannya, dia mengubrak meja yang temannya itu melakukan mencontek hasil pekerjaannya, dia tidak terima ya, jadi dia marah. Yang kedua kasusnya Supari ini yang terlambat dalam sekolah ya, dia selalu terlambat. Nah, di sini sudah saya lakukan secara berjalan dengan instruksi untuk mencari sebuah solusi baginya. Baiklah, untuk Bapak Ibu untuk menanggapi video yang sudah saya lakukan, silakan. Ya, Pak Ahmad, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanda. Jadi setelah saya melihat video ini, itu saya baru tahu solusi yang harus diterapkan bila terjadi seperti ini. Kebanyakan sebelum melihat video seperti ini, kita melakukan langsung ngejudge bahwa siswa itu langsung bersalah. Tapi setelah melihat ini, jadi saya sudah tahu apa sih langkah yang harus saya lakukan dalam memecahkan masalah seperti ini. Seperti itu, Pak. Oke, baik sekali Pak Rahmat. Jadi betul, saya juga sebelum belajar ini juga sebagai guru itu menghukum ya, mengejas langsung siswa tersebut dengan perkataan yang agak tinggi ya, sehingga siswa kita juga sebagai guru tidak menemukan solusi yang tepat. Kita tidak tahu permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi apa permasalahan tersebut. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita dapat mengetahui permasalahan dia tersebut. Kita dapat memandu dia untuk mencari solusi terbaik yang dapat dia lakukan dari diri dia sendiri agar dia dapat melakukan tersebut untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu. Oke, ada lagi yang komentari, berikan pendapat, gitu kan? Oke, Daman. Ini saya merasa beruntung sekali Pak melihat video ini, dengan terima kasih atas materi-materinya. Sepertinya ini yang menjadikan solusi, karena selama ini kita kan saya itu pernah ngajar di kelas 10, 11, 12. Di kelas 10 saya temukan kasus yang sama, kemudian anak yang sama, setelah itu saya beri hukuman. Di kelas 11 saya ketemu lagi anak itu lagi mengerjakan sesuatu yang sama di kelas 10, dan terakhir di kelas 12 dia melakukan hal yang sama.
Ini kan kadang-kadang sulit kita memotong dia terus seperti itu terus, itu kadang-kadang tidak mungkin kita pantau kan 24 jam. Karena itu mungkin saya belum menemukan solusi yang solusi dia bisa enak menyelesaikan memutuskan kenapa dia melakukan seperti itu. Terus kan kita tak mungkin bisa. Jadi saya terus terang saya agak kesulitan. Jadi mungkin dengan adanya video ini saya bisa tahu sepertinya ini solusi yang lebih relevan lah. Kita aman, dia pun dia rasa tidak terlalu tertekan dan tidak dendam dengan hal tersebut. Ya, terima kasih atas ini materinya dengan video ini membuka jalan pikiran saya untuk bisa diterapkan ke depannya nanti. Ya, bagus sekali. Terima kasih Pak. Jadi betul ya. Kenapa tadi kata pendapat menemukan dia dari kelas 10 diulangi kelas 11 sampai kelas 12 karena kita menggunakan apa namanya penghukum. Jadi anak tersebut dia melewati seperti motivasi penghukuman ya. Dia menuruti karena dia ingin menghindari sebuah hukuman. Dan tapi akan itu terulang lagi, bukan dia termotivasi dari diri dia sendiri untuk berubah. Jadi itulah kenapa dia mengulangi lagi. Jadi dengan segitiga restitusi, dengan mengetahui kita sebagai guru harus bagaimana mengatasi atau menanggulangi atau anak tersebut ya, untuk menemukan solusi dari diri dia sendiri, untuk menemukan solusi untuk permasalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Oke, mungkin ada lagi? Sedikit menambahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat materi dari Bapak Rihanda ini sangat menginspirasi sekali Pak untuk proses pembelajaran kita di kelas. Karena sering terjadi, apalagi kita belajar di anak SMA atau SMK itu pola pikir mereka kan sudah dunia luarnya lebih banyak ya. Kita kan tidak 24 jam. Jadi sering terjadi nih permasalahan seperti ini. Seperti kayak Pak Daman tadi. Kami dulu termasuk saya ini seorang penghukum. Jadi saya terapkan kalau saya terapkan tuh di sini dari sekolah ini istilahnya tuh dipaksa, terpaksa, terbiasa. Bahasanya seperti itu ya. Tapi kalimat seperti itu kita paksa, ujung-ujungnya tidak terbiasa, masih juga seperti itu. Tapi setelah melihat penerapan dari materi-materi Pak Rihanda ini tadi, mungkin membuka pola pikir saya, mindset saya mungkin agak berubah menjadi lebih hati-hati, lebih istilahnya lebih bagaimana cara menerapkan, bukan hukuman sih, pendekatan lah istilahnya, pendekatan kepada siswa, bagaimana caranya anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif tersebut Pak ya. Sekali lagi saya terima kasih Pak atas materi ini, saya sangat bagus sekali sehingga menginspirasi saya sekali untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, Bapak Ibu, sudah cukup, ada lagi? Cukup ya. Oke, ini terakhir nih kesimpulan dari pelajaran kita materi hari ini, yaitu dalam pendalaman program Bisikan Positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada proses kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among ini yaitu posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, itu terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.